Oke, so untuk hari ini kita akan ada cerita tentang cerita seram yang saya main selama setahun saya alami di situ. Dan untuk cerita ini dia ada plot twist di ujung tahun masa saya duduk di asrama tuh. So kalau mau tahu jangan lupa tengok video sampai habis dan jangan lupa subscribe dan like. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, so benda nih masa tahun kedua saya dalam asrama lah. Biasanya dalam tahun kedua saya dalam asrama. Tahun pertama saya satu dom dengan satu batch saya. Satu batch. Bila tahun kedua dia ada pembubaran asrama, pembubaran dom di situ. Jadi semua orang akan kena mix dengan senior dan junior. Karena saya tahun kedua di sana, saya kena mix dengan senior dan junior. Dan malangnya nasib saya di situ adalah saya duduk di blok B tingkat 2. Dulu saya duduk blok B tingkat 1, tapi sekarang saya pindah di tingkat 2. Dan malangnya saya di situ adalah saya dapat dom para atlet. Dan saya bukan atlet, saya orang biasa. Saya orang biasa, bukan atlet. Time itu di sekolah tuh. Jadi dalam dom tuh dia ada dalam 6 katil dan 6 orang. 1 orang sejak bukan atlet, yaitu saya. 5 orang tuh adalah atlet bola tampar, bola baling, rugby. Saya pun yang rasa nasib saya malang lah time itu. Dan tambah malang laginya, saya masuk dalam dom tuh memang tiada karen langsung. Blok kami, blok E sama blok B dia gabung, tapi blok E sama blok B tingkat 2 sejak dia tiada karen satu floor tuh tiada karen. Memang kami punya dom dengan dom depan kami itu memang tiada karen. Kenapa? Sebab ada macam kerusakan karen lah gitu. So kami memang tidak karen blackout. Selama 2 bulan kami blackout, tidak dapat diprogres tuh karen sebab dia berkaitan dengan karen dan mulai repair. Jadi untuk pendekkan cerita, 3 hari saya di dom itu karena saya duduk di dom atlet. So atlet untuk sekolah kami jam 4 dia orang kena turun berlatih. So saya di dalam dom sendiri selepas mandi macam itulah. So lepas itu ada satu maghrib, saya tengah makan kuaci sebelah locker saya. Saya makan kuaci. Sudah macam tu tiba-tiba saya ada bawa phone saya tu adalah Oppo. Saya tak tahu je nama dia, tapi Oppo pada zaman dulu dia ada efek potret. So saya tutup phone tu di nakatil saya tutup dia begini. Ini kamera ya. Saya tutup begini. So saya ada bad feeling 1 minit lagi sebelum azan maghrib. Saya ada bad feeling macam yang ada something nih di atas aku, macam gitu. Macam kita akan ada feeling yang ada something nih di atas. So saya rasa macam yang ada something nih di atas. Tapi saya macam yang sedap hati jalan. Tapi makin hari makin macam yang dah sedap hati. So saya decide untuk tengok jam, mau tengok azan maghrib. Dalam 3 saat sebelum azan maghrib, saya buka phone, saya pusing tu phone, dia akan begini. Saya pusing tu phone, dia facing pergi atas, and then dia kena efek. Kalau dia Oppo, siapa user Oppo dia tahu tuh dia ada efek lukisan ataupun potret kita panggil. So dia automatically buka kamera dan bagian potret. Saya nak buka kamera. So saya tutup telefon, memang tutup lock, semua apps kosong. So saya buka tuh phone, dia kamera menghadap atas langit tuh benda. Ini dia efek potret. Tahu apa yang saya nampak? Saya nampak di atas ada satu skeleton dengan biji mata yang melekat atas ceiling. Dia tengok saya dari bawah, tengok saya dekat bawah dia. Dan selepas tu saya buka gini, dalam 3 saat saya nampak, saya freeze, saya tutup phone. Lepas tu saya macam yang azan maghrib kumandang. Azan maghrib saya macam dalam posisi yang sama, berdiri berulama. And then basically apa yang saya buat, saya baca bismillah 3 kali. Ini saya tengok atas. Saya tengok atas saya ada apa, benda tu ada lagi ataupun tidak di atas saya. Terus saya pusing, tengok atas, tidak ada apa-apa. So alhamdulillah lah masa tu. Dan lepas tu saya terus pergi surau untuk solat maghrib. Itu saya takut, literally takut untuk masuk dom.
sampailah para student atlet tuh masuk dom. Masa itu kami blackout dalam 2 bulan juga kami blackout. Setelah 2 minggu saya dalam dom tuh, seperti ada 6 katil saja. And then warden change mind, dia mau kasih jadi dom tuh untuk 10 orang. Jadi dia kena tambah double decker. Dia ada beberapa double decker yang ditambah tadi tuh. So banyaklah dalam dom itu sudah ramai orang tambahan baru. Jadi ada yang bukan atlet, ada yang atlet. So saya macam yang alhamdulillah lah. Dan berjalannya waktu, kami masih tiada karan selama 2 bulan sampai 2 bulan macam tu. Okey lah, tidak apa-apa berlaku. Sampailah dalam 6 bulan begitu, saya pun tidak tahu. Pengalaman kedua saya di dalam asrama. Masa tu kami macam di bilik study kita biasa lapar kan, jadi segala stok makanan tu ada di dom, di dalam locker. So kami pun pergilah dalam locker, kita ada minta izin dengan EJK baik kebenaran, kawan-kawannya mau ambil pet sebab datang bulan, habis main ambil Maggi. So masa saya naik pergi ambil Maggi, this is pengalaman yang kawan saya cerita sama saya. Jadi masa kami pergi ambil Maggi, saya duduk dalam dom. Biasalah budak asrama kalau dapat buka locker, dia dapat phone, dan dia saya macam scroll phone gitu. And somehow suddenly kawan saya yang di luar nih, yang tunggu saya dekat koridor, tiba-tiba melari masuk di dalam dom. Dan dia pegang bahu saya, dia begini. Dia cakap, sudah, dia bilang gitu. Sudah aku siap. Dan saya pun macam yang, hah? Oh ya, saya ambil Maggi dulu. Jadi saya kalang kabutlah ambil Maggi. And then dia pucat. Saya pun macam yang, kau kenapa? Saya tanya macam tu. Dan dia cakap, tiada lah. Dan dia bilang masak Maggi. Selepas masak Maggi apa semua, besoknya baru dia cerita yang, kau tahu semalam apa yang jadi? Dan saya macam yang, apa yang jadi semalam? Saya bilang macam tu. Lepas dia cakap yang, semalam masa saya tunggu kau depan koridor, masa tu ada katil double decker, kedua selepas katil kau, di atas tu ada seorang perempuan yang berambut panjang tengah begini dengan kaki dia. Kamu boleh imagine kan kaki dia macam yang begitu dengan rambut dia. And then dia tengok saya dari koridor sampai saya masuk, dia punya mata tengok saya sampai saya di tempat kau, sampai kita keluar, sampai kita turun, benda tu masih tengok kita. Ini masa tu saya masih still tidak percaya sama kata-kata dia. Dan saya pun macam kasih biarlah benda ni, sehinggalah benda ni terjadi dengan saya. Saya tidak nampak tu benda, tapi terjadi dengan kawan saya kerasukan gitu. So pengalaman kedua tu, masa tu saya mau pergi tandas, ada kawan saya nama dia Kezlin, saya kasih bangun dia, literally kasih bangun dia macam yang, Kez, saya mau pergi tandas. And then kawan saya macam yang, hah? Dia bangun, tapi dia buka mata dia. Masa tu mata dia yang marah, expression marah. Dia tengok saya. Masa tu saya tidak perasan benda tu. So saya pergi tandas je lah. Dia dari tandas, besok paginya jiran sebelah katil saya begitu. Dia bilang, kau tahu kah semalam apa si Anu buat sama kau? Kau kasih bangun dia kan, kau mau pergi tandas? Ini saya macam yang, iya, kenapa tuh? Saya bilang. Dan dia jawab yang, semalam dia ada bangun, dia tengok kau tuh, kau keluar dari dom, dia tengok kau, dia renung, kau dalam keadaan marah, sampailah kau datang, dia tengok kau dalam keadaan marah. Exactly sama macam yang kawan saya cerita, tapi kawan saya itu nampak agak ini terjadi dengan kawan saya yang kerasukan. Dan saya tanya lah kawan saya, kau semalam marah kah saya kasih bangun kau pergi tandas? Dan kawan saya mencakap yang, tidak lah, saya tidak perasan pun kau kasih bangun saya. Dan kami pun macam yang, suddenly terdiam. Itu adalah pengalaman kedua. So pengalaman ketiga saya dengan benda tu adalah masa tu kami sebagai student asrama, kadang ada masa study yang ditetapkan, yaitu dari jam 6 sampailah jam 10 malam kami study. Memang di bilik study lah kami tidak di dom, kami di bilik study. So kita sebagai student asrama ni kadang kalau semua orang macam yang bagus ya gitu kan, tidak, dia macam kadang ada yang suka cari kesempatan dalam kesulitan. Nah, kamu paham kan, dia cari kesempatan dalam kesulitan. Dia tiba-tiba saya macam yang
saya macam rasa main telepon, maksudnya ada boyfriend kita time itu, jadi kita pun macam yang tidak boleh berenggang dengan telepon. So saya naiklah, kebetulan kawan saya yang tengok saya dalam keadaan marah tuh si Kez nama dia ada di sana, dia tengah main phone. Jadi saya macam yang oke lah, ada partner gitu. And then saya pun yang pikirlah main telepon. Dalam keadaan saya main phone tuh dalam keadaan baring, katil saya katil ujung tahu, dia berdekat, dia melekat dengan dinding. Dan di katil saya dia ada 1, 2, 3, 4, 5 katil sebelum pergi dekat kawasan loker. Lepas tuh ujung kawasan loker tuh dia ada macam satu ruang kosong. Maksudnya itu loker tapi dia ada loker di sana, jadi ada satu ruang kosong, memang gelap. Cahaya koridor pun dia tidak akan dapat kasih terang kawasan itu, jadi memang kosong gelap. So dalam keadaan saya main phone, saya literally nampak bayang hitam slowly approach. Dia macam slowly datang dalam setengah jalan begitu. Saya suluh dengan lampu suluh. Dia nampak lampu tuh, dia undur. Saya ingat tuh mencuri. Saya rasa macam yang ignore aja lah, tidak tutup perasaan saya sahaja. Lalu saya main telepon lagi. And then dia tadi berjalan 2 katil. Tinggal berapa katil lagi? 2 katil kan. Sini 2 katil lagi sebelum sampai dekat saya. Sudah jalan lagi sampai ke 3 katil itu, saya nampak dari ujung mata saya suluh dia. Dan dia undur lagi masuk dekat dalam kawasan gelap. So sampainya kali ketiga ini saya bilang, kalau kali ketiga ini dia approach lagi, memang dia akan terus tindih saya. Tapi saya selalu kena tindih di dom tuh, literally every day saya akan kena tindih. Jadi saya bilang kalau dia datang nih, confirm saya akan kerasukan. So saya bilang dengan kawan saya, daripada tunggu dia datang, better saya caw lah. Saya bilang dengan kawan saya, marilah kita turun. Saya cakap macam tu. Dan kawan saya punya, okay lah, literally macam tu. Itu pengalaman ketiga. So pengalaman terakhir saya dah selama pengalaman keempat, yaitu malam tu. So itu pengalaman terakhir. So kita ada jeda sedikit. So pengalaman yang terakhir tadi, pengalaman keempat saya berada di dom tu adalah literally malam tu kami tidur macam biasa, tapi cuman saya macam ketindihan. Balik saya sesak nafas untuk tidur, macam ada yang cuba hempap badan saya. Tapi saya coba yang tidur, tapi dia literally tidak boleh tidur. Malam itu saya tidak boleh tidur langsung, dan saya pelik. Selalunya saya tidak boleh tidur, saya akan tidur dekat katil kawan saya, yaitu nama dia di bawah katil saya. So saya pun tidurlah di bawah katil kawan saya. Satu kan bilang Yasin. Dan literally malam tuh kawan saya sudah tidur, saya tidak dapat tidur, tapi saya rasa macam ada orang keliling dekat katil kami. Saya pegang bahu kawan saya, tahu bagaimana reaction kawan saya coba goyangkan dia untuk kasih bangun dia supaya saya ada kawan. Literally apa yang dia buat, dia pegang tangan saya, lepas itu dia genggam habis-habisan, pasal macam dia bagi signal yang, kau diam dulu sekejap, aku sedar, aku bangun, aku tahu, diam, aku rasa apa yang kau rasa. Itu di malam tuh katil kami kena ding macam yang kena gegar, dan kami punya ketakutan, ya Allah, astagfirullah. Literally satu malam kami tidak dapat tidur, sebab katil kami kena keliling, kami rasa katil kami kena goncang, semua benda kena buat. Dan pagi-paginya, setengah pagi selepas tu, ujung tahun, literally ini sepanjang tahunnya saya tidak tahu, dia macam ada jarak-jarak lah macam tu. So ujung tahun time tu, yalah kan kita mau pisah dom masing-masing sudah. Jadi kami pun satu dom duduklah satu circle dalam tengah-tengah di bawah kipas. Nah lah semua macam ada sini kami yang tidak ikut. Literally kami junior saja, kami share lah cerita-cerita seram. Dan di sini lah plot twist yang paling besar ya, saya rasa macam tengah tahu, yaitu itu kami cerita-cerita untuk seram. Ada satu student asrama, dia baru dari mandi, baru dari tandas. Dia datang, dia join kami, dia duduk dekat literally sebelah saya. Dia cakap, dan dia cakap apa, dia sebelah saya. Dia bilang gini, Tasha. And then saya pun macam yang, ya, yang selama ni kau nampak di dom ni perempuan kan?
And then I was like, dan saya pun macam yang iya, kenapa tuh? Saya cakap macam tuh dengan dia. And then dia cakap yang, oh kalau yang itu, terus dia cakap apa? Dia cakap, kalau yang itu perempuan tuh, kau jangan risau lah, dia tidak kacau juga tuh. Tapi itu saya punya dari nenek saya, saka keturunan. And I was literally like shocked. Itu diam selama nikah cowok saya itu dia punya. And then saya macam yang ya. Actually benda ni yang bikin saya shock sepanjang asrama. Dan sebab itu tahun terakhir saya di asrama, lepas itu saya tidak sudah masuk asrama. Ini yang bikin saya trauma, abis-abisan saya trauma dengan benda ini. Saya bernafas juga lah sebentar. Sebab literally kawan saya cerita benda tuh, tahu yang saya cerita kawan saya nampak benda tuh rambut panjang tangan begini, literally di mana? Di atas katil dia. Itu sejalan dari saya. Jangan lupa subscribe kalau mau next konten kita buat cerita horror lagi. Saya ada lagi banyak stok di belakang. Semua cerita based on true story. Bye bye.